Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 bulan Juni tahun 2022 ya. Kemarin yang pertemuan 10 sudah saya upload ya di YouTube. Sudah saya share juga di grup WA penggantinya. Sekarang pertemuan ke-12 ya. Pada RPS ini pertemuan ke-12 yaitu mahasiswa diharapkan mengetahui mobile IP ya. Mobile IP diantaranya komponen mobile IP, kemudian cara kerja mobile IP. Oke, langsung ke materi ya. Perkembangan internet yang semakin besar ini diikuti oleh perangkat komputasi mobile. Mobile artinya bergerak ya, berpindah dan tidak mempengaruhi kinerja. Seperti laptop, netbook, smartphone menjadi mudah didapatkan. Nah, dengan meningkatnya perangkat mobile ini, maka perancangan IP yang mampu melayani perangkat dengan mobilitas yang tinggi. Jadi gini, materi kuliah ini mobile computing ya. Mobile IP ini udah ada dari 2004-2006 ya. Dan pada saat itu di mana perangkat 2004-2006 itu perangkat gadget ya, and device itu belum seperti saat ini gitu ya. Jadi kalau dia mau pakai internet berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, bagi ISP itu sangat menyulitkan ya. Bagaimana nih agar koneksi handphone ini tidak terputus gitu ya. Dan pada saat itu tidak seluas atau sebanyak saat ini BTS ya. Kalau sekarang kan sudah disupport dengan fiber optik ya. Kalau dulu kita masih pakai serat tembaga ya. Serat tembaga itu untuk telepon dan juga untuk internet ya. Jadi ketika kita bahas mobile IP ini, melihatnya adalah ibaratnya seperti kalau kita pakai laptop, kalian pakai laptop itu kan ada yang masih ngisi IP manual ya. IP-nya diisi manual. Sekian misalnya 192.168.1.2. Gateway-nya 192.168.1 ya. Itu tidak bisa dijalankan saat ini. Jadi kita maunya ketika kita connect ke access point, kita langsung dapat IP ya, tanpa setting lagi ya. Jadi hidupkan gadgetnya, pilih SSID-nya, masukkan password, buka browser, langsung connect ya. Maunya kan seperti itu. Nah, saat itu tidak bisa seperti itu ya. Oleh karena itu di sini ada standarisasi namanya dari IETF, Internet Engineering Task Force, untuk memungkinkan pengguna perangkat mobile ini mendapatkan atau menjaga IP yang tetap atau sama saat berkomunikasi ya. Kemudian mobile IP adalah teknologi yang mendasari untuk mendukung berbagai mobile data dan aplikasi nirkabel. Nah, ini apa ini? Ini IP ya. IP apa ini namanya? Ya, IP address 127.0.0.1. Ini IP apa kalau tahu? Ini boleh dipakai nggak? IP private apa IP public? IP private apa IP public? Ya. Ini adalah IP private ya.
atau sering dipakai local host ya. Coba kalian ping ke ini ya. Local host itu apa? Yang ada di dalam yang ada di dalam device kita. Seperti itu ya. Nah, ini IP private contohnya seperti itu. Kemudian komponen mobile IP itu apa aja? Ya. Mobile IP ada mobile node, ada mobile agent, foreign agent, ada maintenance IP ya, perawatan IP, kemudian correspondent node ya. Nah, mobile node itu apa? Suatu perangkat yang mampu melakukan roaming jaringan. Kenapa sih di handphone kita ada roaming? Tapi pernah dipakai nggak? Nggak pernah kan? Karena itu teknologi zaman dulu. Jadi ibaratnya kalau kita mau ke suatu daerah, maka dulu itu ada yang namanya roaming, kita tidak harus daftar lagi, jadi otomatis gitu. Atau contoh katakanlah kalau kita mau ke Mekah yang haji sekarang, itu nggak pakai lagi diaktifkan roaming, jadi jalan aja udah dengan kondisi handphone sama di Indonesia dan di Arab seperti itu. Karena di sana juga ada misalnya simpati provider yang ada di Indonesia udah ada di sana seperti itu ya. Sekarang sudah mengcover gitu. Kalau dulu belum. Jadi kalau semisal saya mau ke luar, saya harus mengadaptasikan dengan yang ada di luar. Itu apa broadbandnya? Kalau mungkin kalau Arab Saudi udah masuk ya, Telkom udah mengcover. Tapi kalau ke daerah Amerika belum ya. Atau roaming ini bisa dikatakan terkena biaya lain tambahan ya, seperti itu. Makanya kan kalau kita di luar negeri, kita mau telepon apapun itu ada biaya tambahannya ya, itu namanya roaming. Atau roaming istilah sehari-hari connect, nyambung nggak sih ngomong antara satu dengan yang lain. Misalnya kalian berdua ngomong ya, si A dan si B, yang satu ngomong ini, yang si B ngomong yang lain. Nah, kalau itu nyambung, roaming namanya ya. Kalau nggak nyambung ya nggak roaming gitu ya. Misalnya yang satu orang Jawa, yang satu orang Padang ngomong dah tuh ya, itu kan perlu translate ya. Satu orang Indonesia, satu orang Inggris ini ya. Not jenis ini sering berupa telepon seluler atau telepon genggam atau komputer laptop, meskipun mobile node juga bisa berupa router ya. Jadi ini node-node yang saling terhubung ya. Ini gambarannya seperti ini gitu. Nanti penjelasannya ada, saya dapat tadi slide ya, slide dari saya searching di Google PPT, itu nanti saya jelaskan. Karena saya lihat di sini tadi sepintas yang dari institusi ini kurang lengkap ya, jadi kurang jelas. Oke, lanjut mobile agent. Router pada jaringan rumah, kalau pakai IndiHome, pakai MyRepublic, pakai apalagi Iconet, pakai modem segala macam, itu namanya mobile agent ya. Artinya adalah itu titik atau gerbang menuju internet kalian ketika ada di rumah gitu. Ataupun bisa jadi handphone kalian kan bisa jadi mobile agent juga gitu. Misalnya ya satu udah ada paket datanya, satu lagi enggak, atau sharing hotspot ya. Mobile agent artinya adalah yang membuka atau mengakses keluar, itu mobile agent ya, sebagai titik untuk komunikasi dengan mobile node ya. Mobile node apa di bawahnya tadi ya, mobile node, mobile agent ke atas. Kemudian ada foreign agent. Nah, router yang berfungsi sebagai mobile node, titik dari keterikatan ketika perjalanan ke jaringan asing. Nah, kemarin kan saya sering ya ini nih. Kemarin udah saya jelaskan yang ini ya. Nah, ini misalnya punya Telkom ya, mau nyambung ke punya XL ya. Foreign asingnya yang mana ya ini. Jadi yang menghubungkan satu ISP ke ISP yang lain itu namanya foreign ya. Seperti itu. Foreign agent.
Foreign agent ini bekerja sama dengan jenis lain dari mobilitas agent yang dikenal sebagai home agent untuk mendukung penerusan lalu lintas internet untuk perangkat yang menghubungkan ke internet dari lokasi manapun selain jaringan home. Home ini artinya intranet yang ada atau lokal ya. Itu home, bukan IndiHome, bukan ya. IndiHome internet. Kalau home dia private, di mana-mana, dia tidak terkoneksi ke jaringan luar, itu ya, artinya jaringan home. Jadi tadi ada apa aja? Ada mobile node, mobile agent, ada foreign agent ya. Udah 3 tuh. Nah, yang keempat, perawatan maintenance address ya. Pemutusan titik terowongan menuju mobile node ketika tidak berada dalam jaringan asal. Jadi gini, ketika mana ini aja deh. Ketika jalan ya, saya jalan. Ini router misalnya, ini internet. Ini ada XL, Indosat, Tri atau apa lagi? Smartfren ya, atau ISP yang lain gitu. Saya jalan nih dari sini ke sini gitu ya. Itu bagaimana ketika saya balik ke rumah, saya dari sini kan berarti saya pakai device IP saya pakai XL. Di rumah saya pakai merek publik. Ketika saya selesai dari sini, saya mau ke rumah, berarti device saya harus ready untuk mendapatkan alamat yang ada di rumah, seperti itu ya. Jadi ada 2, ada teknologinya, teknologi itu hardware ya, kemudian ada IP-nya harus support juga gitu. Jadi keduanya harus main, aplikasi ya, hardware dan software harus integrasi, harus ready gitu. Dulu kadang kalau kita mau dapat IP harus restart. Pak, saya nggak dapat dulu kalau pas offline kita ya, sebelum ada corona ini kan, kalau kita kuliah, Pak saya nggak dapat IP. Ya pas dicek ternyata laptopnya ada IP address manual. Ada yang seperti itu. Lalu oleh technical support tuh bajunya sama seperti saya kayak gini. Saya juga technical support dulu ya. Kemudian dikasih jadwal ngajar ya ngajar. Jadi ada waktunya saya jadi technical support, ada waktunya saya jadi dosen. Nah, sekarang sedang lagi jadi dosen gitu ya. Dulu kalau pas lagi rame, lagi nggak koneksi, lagi begini, kadang saya dipanggil, Pak misi Pak, kelas sebelah nggak dapat IP. Wah udah, saya tinggal di kelas, saya beresin yang lain dulu gitu ya. Nah itu dilihat, dicek satu-satu sama technical support. Nah, setelah dicek ternyata ada interface-nya, ada IP-nya. Nah, sedangkan pada IP mana sih? Ini ya. Karena di sini network. Nah, ini kan ini harus tertulis DHCP ya. Kalau ingin mendapatkan IP secara bergantian, artinya otomatis ya, seperti itu. Ini ada wifi saya, konfigurasinya saya connect ke dosen ya. Kemudian settingnya ya, ini saya setting public ya, karena harus menerima jaringan dari luar, artinya dari luar jaringan dari luar laptop saya, seperti itu. Nah ini ya. Ya, di laptop kalian atau di handphone harus settingnya adalah IP-nya DHCP atau otomatis. Kalau ini diisi ya, kemudian kita masuk ke jaringan yang ada pemberian internetnya IP-nya secara otomatis, maka bentrok. Akhirnya apa? Tidak connect ya. Maka IP-nya harus dibuang dulu. Kalau ini saya pilih manual, maka saya harus ngisi di sini IP versi apa bla bla gitu.
Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Ya, itu ada maintenance IP address ya. Jadi kalau saya praktekin deh. Ini apa kampusnya? Ini semua kampus BSI ada di sini. Kaliabang ya. Contohnya nih. Ini adalah router kampus BSI Kaliabang ya. Nah, ini kalian yang koneksi pada hari ini di kelas ini. Kalian pakai hotspot kan? Usernya mana? Ada yang connect? Cuman 2 doang. Nih. 152.00100. Nah, atau bukan? Ya ini. Itu tadi. Nah, di sini kan banyak IP address ya. Ketika saya akan pergi atau saya mau pakai, maka IP ini harus ready. Harus ada. Jika tidak ready atau habis, maka mobile node ya, mobile node tidak bisa connect. Seperti itu. Yang saya buka ini apa? Yang saya buka ini adalah mobile agent. Ya. Mobile agent itu adalah router yang memberikan IP, yang memberikan internet. Ya. Kemudian for agent itu di atasnya router ini, yaitu punya ISP. Seperti itu. Ada ya bayangannya ya. Nah, ketika saya pada perawatan IP itu letaknya di mana? Kalau dalam kampus ini Kaliabang berarti perawatannya ada di mobile agent. Ya. Ini dicek ketersediaan IP-nya ada apa enggak. Ya, apalagi kalau nanti masuk semua. Kita kuliah offline lagi. Harus datang ke kampus. Maka IP harus tersedia dengan baik ya. Nah, ini adalah subnetnya tuh. Ada berapa nih? Ada 54 subnet DHCP ya. Ini adalah yang terkoneksi ke mobile agent ya, ke router. Seperti itu. Nah, ini ada yang mencurigakan konflik uang. Kalau enggak, ya dia enggak akan connect ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu perawatan IP address atau alamat atau IP ya. Ketika tidak berada dalam jaringan asal. Misal di sini saya mau pakainya IP-nya tidak berubah-ubah. Jadi kalaupun saya pergi, IP itu nggak boleh dipakai sama orang. Maka IP tersebut harus distatikan ya. Distatikan. Contohnya misalnya ini yang udah IP statik tuh. Nah ini hardware, ini kelas 406 ya. Nah ini 406. Kelas 406 atau IP itu IP access point ya. IP access point ini kan nggak mungkin berubah-ubah. Oleh karena itu di sini saya statikan ya. Ini udah statik, artinya kemudian ini checklist use source MAC address. Jadi walaupun nanti ini di restart ataupun mati hidup lagi, maka access point ini akan mendapat IP-nya ini, tidak akan berubah ya. Setelahnya dikunci. Oke, seperti itu. Itu namanya perawatan IP ya. Nah, kemudian koresponden node, perangkat bahwa mobile node berkomunikasi dengan seperti web server. Korespondennya adalah misalnya kalau dari laptop kita, handphone kita mengakses website ya, itu harus terlayani. Siapa yang pertama kali bertanggung jawab bahwa web tersebut ada? Ya kalau di jaringan sini ya adalah router. Kemudian kalau di jaringan ISP ya ISP ya, ISP maksudnya Telkomsel, XL dan broadband yang lain harus memastikan bahwa
website yang kita inginkan, misalnya Instagram atau YouTube atau medsos lah ya, atau channel-channel yang lain bisa diakses seperti itu. Itu koresponden, penghubung ya. Kalau tidak bisa diakses harus ada tampilannya. Misalnya tidak boleh diakses ya harus ada, kalau Kominfo ya, kalau kita mau akses misalnya terkontaminasi di situ indikasi situs judi, maka muncul warningnya. Jadi tidak boleh ngeblank gitu aja ya. Ataupun kalau enggak, kalau kayak kemarin ujian online ya, itu kan statusnya ada statusnya web tidak dapat diakses ya. Atau secara defaultnya adalah browser, itu browsernya menampilkan warning ya, bagaimana jika website itu tidak bisa diakses, misalnya putus atau tidak ada atau apa gitu ya. Nah, itu koresponden NUT ya. Cara kerja mobile IP. Nah, di sini ada agent discovery, ada registrasi, ada tunneling. Satu, agent discovery ya. Selama fase ini home agent tadi apa? Router atau modem ya. Router atau modem dan foreign agent atau routernya ISP ini menampakkan atau memperlihatkan layanannya dalam pada jaringan dengan menggunakan protokol namanya IDRP, ICMP Router Discovery Protocol. Nah, ICMP sendiri adalah protokol untuk pengecekan awal. Toolnya namanya ping ya. ICMP Router Discovery Protocol. Kemudian mobile node itu apa? Device ya. Laptop, handphone, pokoknya yang terakhir kali. Kalau semisal handphone saya jadikan hotspot untuk laptop saya, maka mobile node-nya yang mana? Laptop ya. Mobile agent-nya handphone saya, seperti itu ya. Mobile node mendengar untuk menentukan listening ya, menentukan apakah terhubung ke jaringan home atau jaringan luar, private or public ya. Nah, ini mau kemana? Mau ke jaringan private atau public, seperti itu. IRDP membawa perluasan mobile IP yang menentukan apakah agent adalah home agent, foreign agent atau keduanya. Ya, ini yang bawa protokol itu. Kemudian pemeliharaan alamatnya atau tipe layanan yang akan disediakan seperti reserve tunneling dan generic routing encapsulation ya. Ini dua ini. Dan memperbolehkan pendaftaran seumur hidup atau periode bergerak untuk mobile node yang datang. Nah, daripada menunggu IRDP ini bekerja, mobile node dapat mengirimkan permintaan agent. Permintaan ini memaksa agent apapun pada saluran untuk segera mungkin mengirimkan agent advertisement ya. Jadi gini, seperti ini ada pernah ngelihat layanan iklan di website kan, misalnya kita buka situs apa, ada yang nongol lagi blog apa, AdSense ya, AdSense. Nah itu di website kalau daripada munculnya duluan mana, AdSense atau page yang kita tuju ya. Biasanya yang duluan adalah AdSense-nya duluan tuh, link, baru nanti webnya nongol. Misalnya kita buka Kompas atau buka Detik, itu kan pasti ada ya AdSense-nya nongol. Nah, gitu. Sambil menunggu web itu buffer, kan tampil dikasih AdSense tuh, ya. Jika mobile menetapkan bahwa dia terhubung pada jaringan luar, ya luar tuh internet gitu ya, ia memerlukan pemeliharaan alamat ya. Maka dia
memerlukan pemeliharaan alamat itu artinya menjamin bahwa IP yang mau saya pakai ini ada gitu ya. Seperti itu. Nah, pemeliharaan alamat, maintenance IP ya, care of address acquired from a foreign agent. Ya. Foreign agent yang memiliki hubungan antarmuka dengan jaringan asing yang dikunjungi Mobilnud. Mobilnud yang mendapatkan tipe ini dapat membagi alamat dengan Mobilnud yang lain. Jadi kalau mau keluar, misalnya gini, laptop saya mau ke internet, ini Mobilnud mau ke internet, maka harus dicek dulu oleh siapa? Oleh Mobil agent ya. Mobil agentnya siapa? Router. Alamat kamu berapa? IP ya, IP atau alamat sekian. Oh iya, boleh, ini boleh keluar, connect tuh ke internet. Nah, sampai Mobil for agent ditanya lagi, kamu dari mana? Dari sini. Oh boleh, lanjut keluar gitu ya. Kalau tidak sesuai, yang nggak diizinkan nggak boleh keluar, nanti nggak connect gitu ya, seperti itu. Misalnya masukin IP-nya, yaitu tadi IP-nya manual, sedangkan yang di sini saya settingnya adalah DHCP automatic. Nah di situ akan bentrok. Oh ini nggak bisa keluar karena IP-nya bukan yang seharusnya digunakan, ya nggak connect seperti itu. Collocated care of address, pemeliharaan alamat collocated menampilkan posisi saat ini dari Mobilnud pada jaringan luar dan dapat digunakan hanya oleh satu Mobilnud pada sekali waktu, ya. Ketika Mobilnud mendapatkan foreign agent advertisement dan mendeteksi bahwa dia telah bergerak keluar dari home networknya, dia memulai registrasi. Nah, setelah tadi diizinkan pengecekan dari Mobilnud pengecekan di Mobil Agent, kemudian di Mobil for Agent ya. Foreign agent maksudnya di ISP diizinkan, maka langsung terregistrasi. Ya, seperti itu. Mobilnud dilengkapi dengan alamat IP dan keamanan hubungan ini bergerak atau share key ya dari home agent. Sebagai tambahan bahwa Mobilnud ini dilengkapi dengan IP home atau pengenal user lainnya seperti ini network access identifier. Mobilnud menggunakan informasi ini bersama dengan informasi yang dipelajarinya dari foreign agent untuk membentuk suatu permohonan registrasi mobil IP. Ya intinya ketika IP-nya benar ya, maka dia bisa connect ke internet ya, seperti itu. Ya, saya ini registrasi ya. Oke. Kemudian permohonan registrasi ini masuk ke dalam antrian ya, dan mengirimkan permohonan registrasi ke home agent melalui foreign agent. Ya. Jika permohonan registrasi ini dikirimkan melalui foreign agent FA kemudian memeriksa validitasnya dan yang termasuk pemeriksaan bahwa permohonan live tidak tercapai batasnya, saluran enkapsulasi yang diminta tersedia dan saluran reverse mendukung. Jika registrasi valid, maka foreign agent menambahkan Mobilnud tersebut ke dalam daftar antrian sebelum menyampaikannya pada home agent. Jika permintaan registrasi tidak valid atau dirubah ya, tidak sesuai atau input sendiri atau ngekat ya,
Jadi gini, ada yang namanya, pernah dengar namanya Netcat, software Netcat? Pernah dengar? Pernah ya? Nah, itu kan untuk aplikasi untuk memonitoring MAC address yang ada pada satu jaringan kita, misalnya di sini ya. Kalian semuanya connect ke access point, kemudian saya jalankan Netcat, maka saya bisa melihat MAC address kalian ada di sini. Ya, misalnya saya sama-sama di sinilah, bukan administrator. Nah, kemudian saya mau ngambil, karena saya di sini dibatasin yang boleh connect adalah 2 device, saya mau pakai 3, 4 dan seterusnya, maka saya ngambil punya si A gitu ya. MAC address-nya diambil, kemudian dipaste di networknya, di network yang ketiga atau di laptop saya gitu ya. Maka punya saya bisa connect. Jadi saya punya koneksi 3 dan yang lainnya yang tadi saya ambil MAC address-nya tidak bisa connect, seperti itu. Jadi duluan siapa yang bisa masuk dengan MAC address itu. Ya. Jika MAC address-nya sudah dipakai, ya nggak bisa. Gitu, ya. Kemudian itu artinya valid ya, dan itu seperti itu Netcat ya. Oke. Beda misalnya saya administrator bisa melihat ya siapa sih yang masuk ke dalam jaringan kita gitu ya, bisa dilihat dari ARP-nya. Misal ARP normal adalah tidak double ya, tidak double, kemudian sesuai dengan kaidah daripada MAC address itu. Biasanya kalau di Miprotik ada statusnya ya. Ini waiting, ini artinya sedang menunggu, udah pernah connect tapi tidak terkoneksi. Lah ini ada statusnya override ya. Dia mau masuk tapi nggak bisa. Berarti ini ada suatu hal yang tidak diizinkan, atau dia double MAC address ini sudah pakai. Nah, ntar dia akan diputus lagi, diulang ya. Coba diulang lagi nanti sampai diberikan IP address yang baru atau MAC address-nya sesuai, seperti itu. Ya. Sama juga apa yang ada di sini di mana di ISP ya sama seperti ini. Ketika misalnya handphone kita berjalan dari satu kota ke kota yang lain, maka akan diberikan IP yang sesuai dengan zonanya, misalnya seperti itu. Misalnya di Jakarta IP-nya sekian. Nanti ketika sampai Surabaya, dia bisa jadi mereset, diganti, tapi tanpa sepengetahuan kita, ya, atau tidak diganti tapi ada list time-nya, ada waktunya bahwa IP tersebut akan rilis atau lepas dan akan diganti yang baru, seperti itu. Itu materi ini simpelnya seperti itu ya. Kalau dijelaskan dia seperti kesimpulannya, dulu itu belum ada nih yang kayak begini ya. IP address itu bisa disetting, kemudian diberikan, dilihat berapa lama, bla bla bla, itu enggak. Jadi masih manual. Makanya ada yang namanya mobile IP ini, mata kuliahnya seperti itu. Jadi melihat ke belakang ya. Ya. Kemudian ini rinciannya seperti ini ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya router masuk untuk mengirimkan paket-paket ke alamat home, kemudian mengirimkan balasan registrasi ke mobile node. Nah, ini mobile node ya, handphone atau device kita ya, seperti itu. Ngelihatnya di mana Pak? Ya nggak kelihatan. Ngelihatnya
secara fisik kalau handphone kita connect artinya disetujui. Mulai daripada registrasi, ya, handshake, ya, handshake itu kan bersalaman antara handphone kita atau device kita dengan router, dengan mobile agent, dengan foreign agent, seperti itu. Ya. Ya. Ini yang saya jelaskan itu bahasanya ada di dalam yang tidak kita lihat kalau kita lagi main handphone. Ya. Kan enggak di situ enggak tertulis ya paket-paket atau alamat home. Apaan tuh? Kalau kita mau buka WhatsApp, paketnya yang mana? Ya itu yang jalan kamu ketik misalnya Assalamualaikum. Itu kan bentuknya apa? Karakter ya. Karakter ketika dikirimkan berubah menjadi biner. Ya, ketika berubah menjadi biner sampai ke yang kalian tuju lagi sampai karakter lagi. Ya, seperti itu. Ya. Ini connect apa enggak ya? Ketika connect itu ya artinya disetujui dari mulai proses ini semua. Ya. Dari mulai mobile node, mobile agent, mobile foreign agent, ya, sampai ke mobile node lagi, seperti itu. Ya masalah tadi ada ini apa ini? Tapi kita lanjut ke sini aja dulu, ya. Nah, pernah nggak kalian buka web yang ada SSL-nya atau HTTPS? Ya, tanda silang di atas gitu ya. Nah itu berarti kalau nggak SSL-nya expired, ya merah gitu ya. Udah mau expired nih seperti itu. Kemudian kalau masih perpanjang ya enggak, HTTPS aja. Kemudian kita buka website, oh nggak sempurna ya, artinya ada pengaturan yang terjadi pada mobile agent, pada router kita, ada pada router di mana kita sedang ada internet di bawah router itu, ya. Nah, ini apa maksudnya dari sini? Ada dalam daftar antrian. Kalau kita lagi buka handphone mau pakai internet, itu kan loading. Artinya itu dalam antrian. Antrian yang mana Pak? Bisa jadi antrian di handphone, karena handphone kita atau laptop kita banyak buka aplikasi. Bisa jadi antrian terdapat pada mobile agent atau pada foreign agent atau pada server yang akan koresponden yang tadi, koresponden web servernya. Kita mau akses ke sana tapi banyak pengunjungnya, itu kan antri, ya. Seperti itu. Nah, ini. Sebagai contoh, jika registrasi ditolak karena perbedaan waktu. Nah, coba kalian pernah laptop kalian aja dah, laptop kalian waktunya tidak sesuai, ya, mundur 1 tahun ke belakang, lalu kalian buka browser, apa yang terjadi? Kebuka nggak? Saya pernah ngalamin kayak gitu, nggak kebuka. Kenapa? Pas saya cek, oh tahun saya belum update, atau pernah ngelihat baterai CMOS-nya habis, ya. Atau habis mati listrik. Kalau yang punya komputer biasanya ya itu settingan BIOS-nya ke default. Settingan BIOS default dulu itu tahun 2000, sekarang tahun 2022, ya. Maka dia nggak bisa masuk Windows, minta disetting lagi kalau dia masuk Windows, ya. Jadi itu contoh hal kecil. Kalau kita mundurin aja tahun 2020 1 tahun ke belakang, kemudian kita buka browser, maka nggak mau dia kebuka tuh. Kenapa? Karena di contoh yang saya pakai ini Firefox, di Firefox di situ dia tahu bahwa hari ini adalah tahun sekian, ya.
tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian pada saat kita buka browser di laptop kita. Maka dia minta untuk itu diperbaiki synchron time, ya, seperti itu. Nah, perbedaan waktu dan home agent mengirimkan tanda waktu untuk sinkronisasi. Contoh kalau di router di sini nih, ya NTP client, ya. Ini kan synchronize. Ini NTP-nya, synchronize-nya kemana? Ke Dewi Sartika. Jadi jamnya ini, ya, connect-nya sama dengan router yang ada di Dewi Sartika di pusat, ya. Kenapa nggak keluar langsung, Pak? Kalau keluar langsung nanti pakai jalur yang lain, ya. Makanya di sini saya sinkronkan aja ke pusat aja, ke satu router, ya, agar semua termonitor, ya. Bahwa ini dari sini, ini sini, sini. Sama semua server juga koneksinya ke situ, ya. Kalau untuk waktu namanya adalah NTP client, Network Time Protocol, itu nama protokolnya untuk waktu, ya. Nah, maka jika waktunya tidak tepat, minta disinkronisasi, ya. Ya, mobile note handphone kita atau laptop kita menyesuaikan tanda waktunya untuk permintaan registrasi yang akan datang. Demikian registrasi mobile IP yang sukses membuat mekanisme routing untuk mengangkut paket ke dan dari mobile note selama bergerak. Ya, kalau waktunya sudah benar, sudah terregistrasi, sudah disetujui, maka dibawa tuh paketnya. Assalamualaikum tadi, nah, taruh ke mana, ke server ini sampai nongol di yang kita tuju. Assalamualaikum itu buat siapa? Seperti itu. Ya. Nah, ini dia tunneling. Apa artinya tunneling? Terowongan. Apa artinya terowongan? Semacam pipa, ya. Kalau kalian digorong-gorong gitu, ya, tempat air irigasi, tunneling, terowongan, ya. Tunneling itu penjelasannya gampangnya adalah VPN, ya. Kita pakai internet untuk mengakses sesuatu, biasanya pakai VPN, pakai jaringan private, ya. Nah, setelah kita koneksi ke VPN itu, maka semuanya dienkapsulasi, ditutup, dienkripsi, ya. Tidak ada yang bisa masuk ke tunnel atau jaringan terowongan yang kita buat itu, kecuali ya di stop, ya, atau dicegat di depannya. Mobile note ini mengirimkan paket menggunakan alamat IP home-nya, ya, home agent misalnya. Makanya ada yang namanya IP address private, ada IP address public, ya. Jadi di handphone kita semuanya yang connect, yang XL, Smartfren, Indosat, itu semuanya yang kita pakai adalah alamat IP private, ya. Nanti ketika kita speed test itu baru kelihatan, oh alamat IP-nya sekian, itu adalah alamat IP public, ya. Coba kalau kita lihat di settingan handphone, IP-nya beda dengan IP yang tertampil pada speed test itu, gitu. Artinya apa? Bahwa IP yang tampil adalah IP public, sedangkan IP yang terdapat pada handphone kita itu IP private, ya. Gak mungkin semuanya IP public. Kenapa? Karena IP public itu terbatas, ya. Sekarang berapa jumlah handphone pelanggan yang dimiliki oleh broadband? 16.000, ya. Udah nggak ada IP public segitu, banyak lah. Jadi misalnya di kelas ini di BSI semua orang bisa pakai internet. Apakah yang dipakai itu IP public? Tidak, itu IP private, ya. Seperti yang saya pakai misalnya ini. Nah, tadi ini kan IP private yang saya pakai, yang
terkoneksi ya. Tahu ini aja ya. Sekarang yang sedang terkoneksi itu yang sedang aktif ya, yang sedang mendapatkan IP address dan aktif itu ada 135 ya. Nah, dari 135 ini apakah itu IP public? Bukan, itu IP private ya. IP private diwakilkan, atau kalau di jaringan namanya di NAT, diwakilkan ya, diwakilkan. Jadi 135 itu diwakilkan dengan satu IP public, tapi bukan satu juga, karena kita di sini di BSI connect lagi ke Dewi Sartika ya. Berapa kampus kita punya itu lokal semua, jadi IP publiknya cuma satu. Jadi bisa dikatakan misalnya 1000 device yang terkoneksi pada kampus BSI Group itu IP publiknya satu ya. Ya seperti itu. Kemudian ini tadi, meskipun ketika mobile node bergerak pada jaringan luar, pergerakannya adalah transparan. Transparan itu artinya ya clear ya di internet. Siapapun bisa melihat terhadap titik yang bersesuaian. Kalau handphone kita nginstal aplikasi apa? Ada kan yang minta persetujuan untuk mengakses foto, mengakses device, mengakses lokasi, apalagi itu udah apa ya, handphone kita terlihat sangat jelas sekali di internet itu. Oh si A lagi jalan, kalau tahu ya lagi jalan nih ke sini, mapnya jalan. Oh si B lagi ke sini. Di sini ada yang dari kepolisian nggak? Nggak ada ya? Ada tuh. Niatnya sih bercandaan ya. Ada teman saya di Jogja berangkat satu kelas kuliah. Ada satu anak yang nggak masuk, nggak ikut ke sana karena kerja gitu ya. Nah, tiba-tiba dijawil gitu ya, apa sih, ditepok sama orang lain. Mas, ini ada telepon dari saudaranya. Dari saudaranya pas diangkat, lagi di sini ya, melihat dari mana? Ya dari sistem. Nah, ternyata orang ini bisa ngelihat orang itu ada di mana, temannya itu ada di mana gitu. Melalui apa? Melalui handphone, melalui CCTV, ya. Seperti itu. Jadi terlihat ya, clear. Ya, pesan kalau kalian jadi seperti itu, jangan dibuat main ya. Nah, maksudnya ada etikanya gitu ya. Itu kan suatu hal yang private ya. Jadi jangan dibuat main-main ya. Kalau untuk misalnya keamanan untuk menangkap pencuri atau seseorang yang dicurigai, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan suatu hal yang dapat dimain-main gitu ya. Misalnya buat oke-okean gitu. Waduh, saya tahu nih kamu lagi ada di mana gitu. Paket-paket data yang dialamatkan pada mobile node diarahkan pada home networknya, di mana home agent sekarang menangkap dan menyalurkannya ke pemeliharaan alamat ya, ke mobile node. Tunneling ini fungsinya utamanya adalah enkapsulasi dari paket data untuk mencapai titik akhir saluran. Ya, jadi gini, kalau enkapsulasi itu artinya kita punya barang terus dilakban. Kita mengirim paket lah, ngirim paket itu kan dilakbannya banyak tuh. Ya, udah sebelum dilakban dikasih kardus, setelah di kardus dikasih apa itu yang namanya bubble wrap ya, biar gelas, misalnya kita mau ngirim gelas kaca, ditaruh di kardusnya dilakban, kardus setelah dilakban ditaruh di bubble wrap dilakban lagi, ditulisin, dimasuk lagi ke ke ekspedisinya, ditandain, dilakban lagi. Jadi kan lapisannya banyak. Nah, enkapsulasi itu yaitu lakban-lakban itu perlindungan ya. Biar nggak pecah, biar nggak dilihat orang. Kalaupun mau ngelihat nanti kan lama tuh, harus buka lakban 1, 2, bubble wrap, kardus ya, seperti itu. Sehingga dengan adanya enkapsulasi yang banyak, maka dia akan kehabisan waktu. Nah, kalau udah kehabisan waktu, maka akan ketahuan
ngapain kok paket saya dibuka, seperti itu ya. Perumpamaannya seperti itu enkapsulasi. Nah, ketika kita mau ngirim paket itu kan pertama kalau pakai tunneling, pakai VPN itu di enkapsulasi. Begitu sampai ke penerima maka enkapsulasi itu dibuka. Istilahnya adalah dekapsulasi. Dekapsulasi ketika paket dikirimkan ke titik akhir, maka paketnya dibuka. Gitu. Misalnya ada satu web nggak bisa dibuka, kalau mau buka atau kita koneksi dari luar, mau koneksi ke kantor, maka nggak bisa dari internet sembarangan, harus pakai VPN dulu, ya. Dikasih usernya, dikasih passwordnya, setelah koneksi, nah dia langsung bisa koneksi itu, ya. Seperti itu. Mode saluran defaultnya adalah enkapsulasi IP dalam enkapsulasi IP atau IP-IP, ya, encap IP min IP, seperti itu. Secara bebas, GRE dan enkapsulasi minimal di antara IP dapat ini digunakan. Khususnya adalah Mobilenode mengirimkan paket-paket ke foreign agent. Mobilenode itu dari laptop kita atau handphone kita ke luar, ke router luar, ya, ke router publik yang mengarahkannya ke tujuan akhir. Dari keseluruhan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mobile IP merupakan solusi untuk network layer, ya, layer network sih sebenarnya ini kebalik, dalam mengadakan mobilitas atau perpindahan, dan disarankan untuk mekanisme lain yang berada di luar cakupan dari mobile IP dapat membantu untuk menyediakan solusi perpindahan yang lebih utuh di sekitarnya. Tidak seperti teknologi lain, mobile IP mengizinkan node untuk berpindah di media yang sama atau tidak. Apa teknologi yang lain? Semua sekarang udah mobile IP, ya. IP, jadi aksesnya ada dua, ya. Ada IP, ada MAC address, ya. Nah, MAC address ini unik, tapi IP address dua-duanya bisa dicuri, ya, bisa dipakai sama orang lain. Oke, lanjut. Karena paket memperlihatkan home network sebagai sumbernya di dalam jaringan luar, jaringan publik, daftar kontrol akses pada router di dalam jaringan memanggil ingress filtering, menjatuhkan paket daripada mengirimkannya. Jadi ketika mau nyampe itu paket, di situ ada stempel home network, ya, dari dalam. Nah, maka oleh foreign agent ini dipanggil, ditambahin ingress filtering, ya. Filternya dimasukin, lalu paket itu dijatuhkan, di drop daripada mengirimkannya. Jadi ditolak, ya, kalau tidak pakai VPN, misalnya seperti itu, tidak di di tunneling, ya. Keistimewaan daripada reverse tunneling memecahkan masalah ini dengan memiliki saluran paket foreign agent kembali ke home ketika ia menerimanya dari Mobilenode. Jadi dua arah tunnelingnya. Ya, ini cerita daripada teknologi saat itu, zaman dulu, ya, awal daripada mobile IP ini ada, ya. Nah, ada pertanyaan? Jadi yang kalian nikmati saat ini bisa browsing, bisa pakai VPN, bisa connect kemana aja, akses kemana aja dengan VPN aplikasi yang ada di Play Store. Nah, ceritanya seperti ini dulu itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sambung dengan materi selanjutnya, ya. Mobile IP, pertama ada motivasi. Motivasi itu alasannya. Kemudian data transfer, bagaimana
data itu ditransfer kemudian diterima, lalu enkapsulasinya, top security-nya, kemudian IP versi 6, masalahnya apa, lalu masalah kecil dan support dari untuk mobilitas IP ini seperti apa. Nah, motivasi daripada mobil IP ini yang pertama adalah ada routing ya. Berdasarkan alamat tujuan IP ya, di mana awalan jaringan itu, nah ini contohnya ada 129.13.42. Ini IP address setengah doang nih. IP address itu kan 4 subnet ya. Ya enggak? Enggak tahu Pak. Duh. Kelas oktat, 4 oktat A B C D. Ya, ini cuma sampai C. Ya. Kemudian ini hanya menentukan fisiknya aja. Menentukan subnet fisik. Artinya di sini masih ada nih, di sini 1 oktat lagi yang harus dicari. Ya. Mau diapain? Ya. Itu salah satunya. Kenapa ada mobile IP itu? Kemudian perubahan subnet fisik, ya. Perubahan subnet fisik yang menyiratkan perubahan alamat IP untuk memiliki IP topologi yang benar. Atau IP standar, atau memerlukan masukan khusus dalam tabel perutuan root, jalur ya, jadi dengan adanya kompleksitas ya, seperti saya katakan tadi, kita bahas long time ke belakang nih. Ini dulu kayak gimana sih gitu kan. Sehingga adanya masalah seperti ini, muncullah mobile IP. Ya, muncullah DHCP server segala macam, sehingga kita tidak perlu repot lagi dengan IP manual, mau disetting apapun udah otomatis ya. Seperti itu. Kemudian dijelaskan spesifikasi root menuju end system. Rute khusus sampai misalnya dari Facebook menuju laptop kita, menuju handphone kita, itu lewat jalur mana? Ya, apalagi sekarang udah masuk 5G, harusnya kan lebih cepat. Kemudian tidak berskala jumlah host seluler dan seringnya perubahan lokasi. Masalah keamanan juga ya. Artinya apa? Jumlah gadget yang berkembang, yang telah diproduksi udah banyak ya. Satu manusia itu bisa memiliki minimal 2 ya. Kalian punya handphone, punya laptop, punya handphone 2, 3, 4. Kalau itu dipakein paket data semuanya, waktu itu sempat pernah dengar nggak? Kalau broadband khawatir dengan adanya chipset, kartu chip itu kan kalau kita pakai, kalau mau ngambil internetnya gimana? Beli yang murah, pakai buang gitu ya. Padahal untuk membentuk satu chip itu biayanya mahal. Waktu itu saya pernah baca di yang mengeluhkan itu Indosat. Oleh karena itu melihat tingkah laku masyarakat yang beli paket kartu baru ya, kan ada bonusan internetnya tuh, dipakai terus dibuang, Nah, itu menurut mereka itu masalah. Kenapa? Maka makin banyak itu yang terjual. Oke, maksudnya broadband itu kan, ini saya buat, saya jual, tapi kamu pakai terus, jangan dipakai paketnya doang, terus habis dibuang. Jadi nggak begitu maunya broadband itu. Nah, maunya kita kan maunya yang penting saya mau pakai free-nya gitu kan, free-nya 10 giga. Kalau saya isi paket data lagi nanti murah nih, ya udah. Gitu.
Makanya sampai sekarang adalah kalau kita mau beli kartu dimasukin KTP kan. Nah, itu untuk mendeteksi, untuk melihat ini KTP ini berapa sih yang pakai kartunya gitu. Walaupun nggak tahu implementasinya oleh Kominfo benar apa enggak. Ya. Saya sih masih pakai 2 kartu. Ya. Registernya 2 kartu. Ya seperti itu. Kemudian perubahan IP, ya, untuk menyesuaikan IP tergantung pada lokasi saat ini. Hampir tidak mungkin menemukan sistem seluler pembaruan DNS ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi misalnya gini, kalau dulu zamannya masih old time, ya, itu teknologi masih terbatas. Jadi kalau mau kemana-mana ya terbatas IP itu ya, teknologinya belum nyampe seperti secanggih saat ini. Untuk IP address aja belum banyak gitu ya. Ini cerita daripada yang terjadi di broadband di mana di ISP ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita berjalan kan maunya connect terus. Nah ini kok putus ya. Nah ini masalahnya juga. Jadi yang diharapkan adalah kita pakai internet dari mulai kita keluar rumah sampai balik lagi ke rumah, handphone kita kan connect terus gitu. Nah itu motivasinya ya, daripada munculnya mobile IP mulai dari routing, kemudian spesifikasi route, spesifikasi jalur sampai kepada end device ya, sampai pada tadi apa, mobile agent ya, mobile node, kemudian perubahan IP address ya. Kemudian requirement to mobile IP ini berdasarkan RFC 3220 ya, tahun 2000 ya. Pertama adalah transparan. Mobile end device ini menyimpan alamat IP mereka. Jadi bagaimana membuat hardware yang dimana itu IP itu bisa disimpan di situ. Nah, kalau dulu adanya kan komputer, dari komputer menuju laptop, dari laptop baru muncul handphone. Nah, mobile IP ini adalah sasarannya handphone. Ya. Dulu handphone kan terbatas. Ya. Pernah pakai Nokia 330 belum ada ya. Nah, saya juga bingung ngomongnya. Dulu saya pakai punya ibu saya itu Sony Ericsson, panjang gedenya segini, ya. Baterainya itu segini. Antenanya segini. Jadi kalau nelfon tuh diangkat begini. Paling keren tuh ya. Kemudian Motorola yang bisa dilipat. Kemudian Nokia ya. Jadi itu dulu bukan IP yang didapat, apa ya? Ya handphone itu belum ada settingan, di dalam handphone itu belum ada setting IP-nya. IP configuration yang sekarang kita lihat pakai handphone ini nggak ada dulu itu. Dulu cuman koneksinya adalah berdasarkan kartu itu, SIM card itu. Ya. Makanya bagaimana sekarang menuju teknologi saat ini ya ini prosesnya. Gitu. Bagaimana memasukkan IP address ke dalam handphone pada saat itu. Lah seperti itulah, ngomongnya susah ya juga. Kemudian komunikasi setelah terputusnya dari satu link ke link lainnya ya, itu bagaimana? Lalu titik koneksi ke jaringan tetap dapat diubah sesuai dengan koneksi yang terakhir. Kemudian compatibility-nya, dukungan protokol layer 2 yang sama pada
IP. Kemudian tidak ada perubahan pada sistem, ya, pada end system dan router saat ini yang diperlukan. Lalu mobile end system itu dapat berkomunikasi secara sistem yang tetap. Jadi nggak gantian gitu, kayak talkie gitu. Di handphone dulu itu bisa talkie, jadi kalau kita ngomongnya gantian gitu ya. Kalau sekarang kan berbarengan, kita lagi ngomong bisa disela gitu ya di handphone itu, dua arah pun bisa. Lalu pada keamanan, untuk keamanannya autentikasi pada semua message itu harus diregistrasi. Jadi ketika ada pesan yang masuk, ada ID-nya gitu ya, harus sesuai ID-nya, itu untuk keamanannya. Jadi nggak ada tuh yang dapat SMS, dulu kan zaman SMS, tapi SMS-nya bikin ngehang handphone gitu ya. Kemudian efisiensi dan skalabilitasnya. Hanya dengan sedikit pesan tambahan ke end system itu diperlukan koneksi biasanya melalui tautan untuk bandwidth yang rendah ya. Kemudian dukungan di seluruh dunia dari sejumlah besar sistem seluler di seluruh internet. Dari terminologinya, nah di sini tadi udah ya, ada mobile node, ada home agent, ya, kemudian ada foreign agent, ada care of address. Nah ini belum nih, ada correspondent node. Correspondent node tadi udah ya. Kalau tadi dijelaskannya adalah correspondent node ini web server, ya, yang apa yang kita akses berarti dia harus ready. Ya, kalau nggak ready, ya harus ada warningnya ya. Pertama mobile node. Nah ini sistem node ini yang dapat mengubah titik koneksi ke jaringan tanpa mengubah alamat IP-nya. Kalau agent home atau home agent ini sistem di jaringan home ya, MN ya, biasanya daripada router ya, contohnya seperti itu. Care of address ya. Care of address itu care of address tadi udah perawatan maintenance daripada IP address kan. Bagaimana ketika kita berpindah dari satu BTS ke BTS yang lain, itu kita masih mendapat layanan atau IP-nya itu masih kita dapatkan. Nah, jadi gini. Kenapa handphone kita putus? Pernah nggak nanya ke ISP, ke SL gitu ya, tiba-tiba, ini kok saya nggak connect, kenapa ya mbak? Apa IP-nya berubah atau bagaimana? Kan nggak ada yang nanya secara teknis seperti itu. Terus lamanya sewa IP address di handphone itu berapa lama ya mbak? Bisa nggak diperpanjang? Kalau nggak 365 hari lah mbak, nggak usah diputus-putus gitu ya. Masnya ini siapa ya? Saya mahasiswa BSI gitu. Kemudian, nah ini contoh networknya. Di sini ada home agent, ada router, kemudian ada internet, router. Lah misalnya ini router rumah, ya, router kantor, ini router klien. Ya. Ketika semua informasi ini bertemu di internet, ya, seperti ini. Ini tadi apa? Correspondent network, CN.
MN maintenance network ya. Oke. CN ini correspondent node ya. MN ini node seluler. Ini ada berarti seperti ini. Ada MN, ada AHA, ada CN. Semua terkoneksi di atau bertemu di internet ya. Nah, bagaimana data itu ditransfer menuju mobile system ya. Nah, ini ada garis-garisnya. Yang pertama ya. Ini pengirim mengirim ke alamat IP MN. Pertama nih, pengirim mengirim alamat IP MN paket penyadapan HA atau di sini ada proxy ARP ya. Maka dicek di sini ARP daripada si komputer, ARP ini address ya, atau MAC address ya. MAC address. Setiap end device itu memiliki MAC address yang berbeda dan unik ya, seperti itu. Yang kedua di sini paket terowongan HA ke sewa ya, ke care of address. Di sini FA dengan enkapsulasi ya. Yang dua nih dari HA ke KOA ya. Kemudian yang ketiga dia kembali lagi ya. FA meneruskan paket ke MN. Ibaratnya dia mau ngirim nih dari CN ini mau ngirim paket ke sini gitu. Itu dari mana? Dari sini dulu. Dicek ARP-nya benar apa enggak, lalu diteruskan ke sini. Gitu. Kemudian pengirim mengirim ke alamat IP penerima seperti biasa. FA berfungsi sebagai router default. Ini contohnya penjelasannya. Ada home network di jaringan home network menuju router HA, bertemu di internet, lalu ke router FA, ini ke MN. MN itu siapa? Di sini ada for region network, siapapun yang di luar jaringan dari si home network. Paham kan? Ringkasnya adalah bagaimana kalian mengirimkan pesan di WhatsApp, seperti itulah ya. Atau kirim email, ngupload video di YouTube. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini ada network integration, kemudian ini ada advertisement. Jadi iklan di situ bukan mengganggu ya sebenarnya, agar menunggu web itu nampil secara sempurna maka disajikan iklan. Iklan kan gambar dulu tuh yang nampil. Sekarang ada adblock ya. Kalau kalian install adblock maka iklan itu nggak akan nampil. Jadi menunggunya ya kosong aja, ngeliatin sampai web itu muncul dengan sempurna. Ya. Saya next aja. Nah, di sini apaan lagi tuh Pak? Nah, di sini ada tipenya, ada registrasinya, ada PC apa enggak jaringannya. Oh enggak, ya udah lanjut. Kemudian pakai enkapsulasi apa enggak, pakai minimal, udah dipakai, lanjut. Kalau semisal tidak cocok ya dibalikin, di drop ya. Nah, ini registrasi.
dari MN ini menerima request registrasi ke FA, kemudian FA menuju HA, registrasinya diteruskan, lalu dibalas ya, seperti reply sampai ke MN lagi, seperti itu. Bisa melalui FA atau langsung dari MN ke HA ya. Kalau MN ke HA ini dari laptop ke laptop kamu aja, dari laptop kamu ke teman kamu atau ad hoc gitu ya, atau dalam satu jaringan. Kalau ada FA-nya, foraging agent, artinya ini melalui internet. Nah, ini kan tadi kan juga dijelaskan registrasi ya, ada registrasinya. Ya. Nah, di sini ada G ini JRE encapsulation keamanannya. Ini kalau M minimal encapsulation ya nggak pakai JRE dia gitu. Ini kode-kodenya ya. Tipe 1 SBD MG R kecil T besar X. Jadi ketika kita mengirimkan paket, yang dikirimkan di balik layar itu apa isinya ya ini ya. Kemudian ada extensionnya. Nah, di sini contoh kodenya. Registration sukses ya. 0. Kalau 1 registration sukses tapi secara terus-menerus ya. Ditingkatkan mobilitasnya ya. Kalau nggak support ya, kalau gagal misalnya kodenya adalah 65, 66, 67, 68, 69 ya. Kemudian registrasi ditolak oleh home agent. Nah, ini kodenya 129, 131, 133, 135 gitu. Mudah-mudahan di ujian nggak keluar ya. Oke, ini enkapsulasinya. Ada IP header, new IP header, kemudian di sini original IP header, ada original data. Jadi ini dulu masuk ke sini ada 2 ya. Kemudian keluar ada outer header, inner header dan original datanya. Jadi kalau pakai encapsulation, pas mau paket itu mau keluar itu dienkapsulasi dulu. Sampai pas mau datang atau sampai ke penerima, enkapsulasi itu di dekapsulasi, dilepas ya. Ya. Ini dari sini bacanya, dari atas ya. Lalu sampai ke sini ya. Enkapsulasi dari satu paket data ke paket lainnya sebagai payload. Apa payload? Ini misalnya orang mau bayar tagihan nih ya. Mau bayar tagihan, kalian akses mobile banking, itu kan harusnya ada security-nya. Di aplikasi mobile banking kalian itu sudah tertanam ya. Nah, ketika mau ngebuka, masukin password dan lain sebagainya, udah siap-siap ini. IP yang didapat apa? IP versi 4, Pak. Oh ya udah ini. Ya. Kemudian enkapsulasinya apa? Di sini contohnya IP in IP ya. Minimal adalah menggunakan minimal menggunakan enkapsulasi atau JRE. Jadi enkapsulasi itu macam-macam ya. Ada yang rumit, ada yang tidak. Sesederhananya adalah JRE ya. Generic Record Encapsulation ya. Kemudian untuk IP ini enkapsulasinya mandatorinya sesuai dengan RFC 2003. Ya, ini secara wajib ini ya. IP. Kemudian membuat tunnel antara HA dan COA ya. Seperti itu. Gak mungkin bank bikin aplikasi tidak ada keamanannya, pasti ada.
Itu enkapsulasi 1. Enkapsulasi 2. Nah, ini minimal enkapsulasi seperti apa? Yang pertama, menghindari pengulangan bidang yang identik, misalnya TTL, ada IHL, kemudian versinya adalah DS. DS ini RFC sesuai dengan RFC 2472, versi lamanya ini namanya TOS, menggantikan DS menggantikan TOS ya. Kemudian hanya berlaku untuk paket yang tidak terfragmentasi ya. Tidak ada ruang tersisa untuk identifikasi fragmen. Seperti itu. Di sini ada no space left for fragment identification. Jadi terenkapsulasi semuanya. Di sini ada reverse tunneling, itu seperti apa? Nah, di sini ada 3 kegiatan. Pertama, MN send to FA ya. Apa yang dikirimkan? Ya, tunnelingnya ya. Yang kedua, FA tunnel packet to HA by encapsulation. Paket terowongan yang dibuat oleh FA ke HA itu dibuat dengan enkapsulasi ya. Yang ketiga, HA forward the packet to the receiver. Standard case-nya seperti apa? HA meneruskan paket ke penerima ya. Jadi semuanya kemana dulu? Ke HA dulu, ke home network. Sini. Ya. Mobile IP dengan reverse tunneling. Ya. Router sering hanya menerima alamat topologis yang benar atau firewall ya. Biasanya topologinya ini dikoreksi, di mana paket dari MN yang tadi dienkapsulasi oleh FA sekarang menggunakan topologi yang benar ya, harus dienkapsulasi. Selanjutnya masalah multicast dan TTL itu terpecahkan ya. TTL diterapkan pada di sini in-home network in-home correct ya, atau di jaringan rumah atau di intranet. Tetapi MN ini jauh daripada penerimanya, maka digunakanlah firewall ya, kan tanda pentung. Reverse tunneling does not solve ya. Reverse tunneling ini tidak menyelesaikan masalah jika dengan firewall terowongan ini dapat disalahgunakan untuk menghindari mekanisme keamanan. Jadi yang harusnya dienkapsulasi dengan adanya firewall mungkin akan ditolak ya. Lalu untuk mengoptimis jalur data, paket akan diteruskan melalui terowongan melalui HA ke pengirim ya, menggunakan routing segitiga ganda apa. Jadi routingnya itu ada muter ya, ada dari sini 1 2 3. Kemudian dengan firewall terowongan terbalik dapat disalahgunakan untuk menghindari mekanisme keamanan, itu yang tadi ya. Selanjutnya adalah standar kompatibel ke standar kompatibel ya, itu seperti apa? Nah, di sini ada penambahan ekstensi diimplementasikan dan dalam menerapkan pengiriman data ini ya. Lalu iklan agent ini dapat membawa udah absen 15 menit lagi ya selesai. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kuliah paling lama ya. Nah, ini problem with IP, mobile IP biasanya terjadi pada keamanan, pada firewall, pada QoS ya. Kemudian security mobile IP itu
seperti yang tadi udah jelaskan, ada integritas, authentication, confidentiality, non-repudiation, traffic analysisnya dilihat, reply protectionnya dilihat juga. Nah, arsitekturnya seperti apa? Ini ada arsitekturnya seperti ini. Ada header, ada IP header. Ya. Oke, ini referensinya. Ya. Kalau jaringan komputer, ilmu komputer jaringan tuh biasanya ngambil dari sini, James F. Kurose. Ya. Oke, jika tidak ada, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.